Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dengan segenap hati katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kita mau berikan sorak-sorak yang terbaik buat Allah kita. Kita puji, kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan, kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hati kami Tuhan, hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari sama-sama jemaat Tuhan naikkan pujian, dikatakan, kasih Tuhan tak bersyarat, tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah. Saya menemukan kebangkit berdiri. Kita mau angkat kedua tangan kita tertuju hanya kepada Tuhan. Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Kau layak bertata Tuhan di atas pujian kami Bapa. Yes, haleluya. Ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi dengan sungguh katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hati kami Tuhan, hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan. Yes,
Dari dalam lubuk hati kami Tuhan, kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mau berdoa. Haleluya. Horabada syaralabara, mesti hati kita yang berdoa syafaat. Horalabada syaralabara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas segala penyertaan dan lawatan Tuhan pada kami. Kami sehati Tuhan berdoa untuk gembala pembina kami, Pendeta Dr. Insinyur Niko dan keluarga Tuhan. Berikan kesehatan dan kekuatan serta pengurapan daripada-Mu, dan juga kepada para wakilnya berikan kesehatan. Kami berdoa untuk ketua rayon dan cabang-cabang khusus, kiranya diberikan kekuatan, kesehatan serta selalu dalam tuntunan-Mu Tuhan. Secara khusus kami menyerahkan Gembala CK4 Bapak Pendeta Weliar Kauntu beserta keluarga dan wakil-wakilnya, serta semua gembala-gembala dan jemaat CK4 Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa mengurapi dan memakai dengan luar biasa. Kami berdoa juga untuk gembala kami, Bapak Pendeta Emmanuel Stopo dan Ibu Helen beserta keluarga besarnya Tuhan. Engkau lindungi dan pakai menjadi teladan dan berkat bagi kami dan banyak orang. Kami berdoa juga Tuhan untuk wakil gembala kami, Bapak Wisnu dan istri serta anaknya Adit. Tuhan lindungi dan berkati. Kami saat ini mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami nyatakan, damailah Indonesiaku. Virus corona diamlah. Ekonomi dibangkitkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk presiden dan wakil presiden. Kiranya Tuhan beri hikmat dan pengetahuan dari Bapa untuk dapat memimpin bangsa ini dengan bijaksana, serta para menteri-menteri DPR, MPR, TNI, Polri, kehakiman dan kejaksaan. Bapak berikan kepada mereka agar bekerja dengan sehati Tuhan. Kami berdoa untuk terjadinya Pentakosta ketiga yang akan mengakibatkan penuaian jiwa. Kami berdoa untuk GBI, COG, ORU, WIA dan EPT Tuhan. Bapak pakai lembaga-lembaga ini menjadi saluran berkat dan alat-Mu untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kami percaya Tuhan, Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Haleluya. Kami berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia Tuhan. Dengan segenap hati Tuhan, anak-anak muda ini cinta mati-matian kepada Tuhan, hidup dalam kekudusan serta berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan juga seluruh jemaat di GBI Home Tuhan.
Kiranya Tuhan sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Setiap masalah Tuhan beri jalan keluar. Biarlah setiap jemaat terus hidup dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, sehingga siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom saudara, banyak orang ingin memiliki kekayaan berlimpah. Namun pertanyaannya, setelah mendapatkan kekayaan, bagaimana menggunakan kekayaan tersebut? Nah, dalam VOP kali ini, kita akan membahas tentang penyalahgunaan kekayaan. Mungkin kita pernah mendengar pertanyaan ini, salah atau dosa nggak sih mengumpulkan uang ataupun harta lalu menjadi kaya? Pertanyaan ini seringkali muncul dalam benak kita sebagai orang percaya, karena kita merasa uang dan harta kekayaan erat kaitannya dengan kehidupan dunia dan bukan bagian dari kehidupan saleh orang Kristen. Tentu saja, pemikiran ini tidak benar sepenuhnya, karena Tuhan juga ingin agar setiap anaknya menikmati kehidupan yang baik, layak, dan diberkati selama di dunia ini. Namun, Dia ingin agar hati kita tidak melekat pada kekayaan itu, dan kita memperoleh serta mempergunakan kekayaan tersebut dengan cara yang benar. Sebagai contoh, setelah kita mendapatkan uang, maka uang tersebut dapat digunakan sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, seperti makan, tempat tinggal, transportasi, dan juga membiayai uang sekolah atau kuliah. Bahkan kita juga bisa memakai uang dan harta kekayaan kita untuk menolong orang lain yang membutuhkan tentunya, dan memuliakan Tuhan. Di mana hari-hari ini pun kita diingatkan untuk memberi dalam kemurahan. Oleh karena itu, mengumpulkan harta tidaklah salah dan bukanlah dosa, selama hati kita tidak melekat pada kekayaan itu. Dan kekayaan itu diperoleh serta digunakan dengan tujuan yang benar, berguna, dan bertanggung jawab. Kita dapat melihat tokoh-tokoh Alkitab seperti Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf dari Arimatea, dan Lydia pedagang kain ungu dari Tiatira juga adalah orang-orang yang diberkati dengan kekayaan. Artinya, Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya. Namun Alkitab melarang orang percaya memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak halal dan menyalahgunakan kekayaan tersebut. Di dalam Yakobus 5 ayat 1-6, Yakobus mengecam orang-orang kaya pada saat itu karena mereka menyalahgunakan kekayaan. Mereka bertindak sewenang-wenang terhadap orang-orang yang bekerja pada mereka dan hanya memperkaya diri tanpa mempedulikan kepentingan orang lain. Kekayaan menjadi tujuan hidup mereka, dan ini merupakan gambaran cinta akan uang, di mana karena seorang ingin kaya, ia menghalalkan segala cara demi memperoleh kekayaan itu dan menggunakannya untuk kepuasan diri. Menurut Yakobus 5 ayat 1-6, ada 3 dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekayaan. Yang pertama, menahan upah. Tindakan menahan upah merupakan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang yang diberkati Tuhan dengan kekayaan. Dalam Yakobus 5 ayat yang keempat, orang-orang yang kaya tidak membayar upah buruh sebagaimana yang telah disepakati menurut nilai dan waktunya. Orang-orang ini menahan upah dengan cara yang curang. Mereka terus memperkaya diri dengan cara menindas buruh mereka sendiri. Mereka tidak mempedulikan hukum Tuhan tentang orang upahan, dan ini adalah dosa. Yang kedua, menggunakan kekayaan untuk kepuasan daging. Yakobus 5 ayat 5 menggambarkan bagaimana orang-orang yang telah menerima kekayaan menggunakannya untuk hidup mewah, berfoya-foya, serta memuaskan keinginan hati dan daging mereka. Tentu saja, ini bukanlah tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan dan merupakan suatu dosa. Sekalipun kekayaan itu diperoleh dengan cara halal, kita tidak boleh menggunakannya untuk kepuasan diri sendiri. Di sini, Yakobus tidak melarang orang percaya menjadi kaya karena berkat Tuhan. Tetapi kekayaan yang berlimpah itu harus digunakan untuk rencana dan kehendak Tuhan serta memuliakan Tuhan. 3. Menguasai pengadilan. Yakobus 5 ayat 6 memberikan gambaran bagaimana orang-orang yang dengan kekayaan mereka ikut mengadili, menghukum, dan bahkan membunuh orang benar yang tidak dapat melawan. Pengadilan pada masa Yakobus dikuasai oleh orang-orang yang dengan kekayaannya menyuap para hakim dalam memberi putusan. Para buruh yang benar tetapi miskin dikalahkan dengan putusan yang tidak adil dan mereka tidak dapat melawan kembali.
Selanjutnya dalam Yakobus 5 ayat 1-3 terdapat konsekuensi bagi orang-orang yang mempergunakan kekayaan dengan cara yang tidak benar. Yang pertama, mereka mengalami kesengsaraan. Yang kedua, lenyapnya kekayaan mereka. Dan yang ketiga, rusaknya watak mereka sendiri. Sebagai kesimpulan, Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya. Namun jangan sampai kita memperoleh kekayaan dengan cara yang salah dan bahkan menyalahgunakan kekayaan tersebut. Di sini kita diminta untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang benar, tidak menindas dan merampas hak orang, serta tidak menghalalkan segala cara. Setelah kita mendapatkan kekayaan tersebut, marilah kita pergunakan untuk memberi dengan murah hati kepada sesama dan memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Biarlah kita menjadi orang-orang yang dipercayakan harta kekayaan dari Tuhan dengan tetap melakukan kehendak-Nya serta memuliakannya lewat kekayaan kita. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, mari buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saya mau semuanya untuk bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis kebantai, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi katakan bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis kebantai, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sama-sama katakan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari jemaat kuasa dan mereka pujian ini dari awal. Sama-sama katakan bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama. Haleluya. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat apa? Kita buat iblis kebantai, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, 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 nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus. Tepuk tangan di atas kepalamu Bapak Ibu. Oh, 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 nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sama-sama katakan nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya.
memuji Allah kita, amin. Sebab bersama Tuhan, denganmu Tuhan kami boleh berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Tak pernah kami ragu Tuhan akan kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kau Raja, Yesus Kau Raja, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari apa? Sampai kemuliaan selamanya. Sekali lagi temanku, naikkan pujian dikatakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari apa? Kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Haleluya, Kau dahsyat Tuhan. Silakan kembali Bapak Ibu temanku. Haleluya. Saya lihat di sini semuanya bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Kita mau masuk lebih dalam lagi di dalam Itu kemana hadirat Tuhan. bro? Itu Kita mau kemana? persiapkan hati dan pikiran Bikin malu kita bangsa negara itu bro. untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Biar firman yang ditaburkan oleh hambanya boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita semua boleh menjadi pelaku akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat kami melangkah, saat kami berjalan, Engkau Allah yang selalu ada di dekat kami Tuhan. Tidak pernah meninggalkan kami sendirian, karena Engkau Allah yang lebih tahu Tuhan yang terbaik bagi kami ya Bapa. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu
Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang apa? Berikan tepuk tangan suara-suara berdoa kita yang dahsyat. Mari jemaat Tuhan sama-sama naikkan pujian ini, katakan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena kami tahu Engkau beserta kami, Tuhan. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu, nyatakan, katakan, tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami percaya Tuhan. Ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Lebih sungguh lagi, katakan, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi dengan sungguh katakan, hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. dengan pelan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus
Bapa, terima kasih untuk hari ini kami bisa ada di tempat ini. Semua karena bukan kuat gagah perkasa kami, semua karena kasih karunia-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena kekuatan-Mu kami ada di tempat ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau beri kepada kami semua. Terima kasih ruangan ini steril dan bebas dari virus corona. Terima kasih untuk kami beribadah hari ini dengan nyaman dan tenang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Apa kabar? Coba istri dan kedua putriku bisa berdiri. Ya. Anak laki saya yang main keyboard ya, jadi lengkap kita hari ini. Haleluya. Kami jalan-jalan selama liburan. Saudaraku yang terkasih, lagu Penolong yang Setia ini membuat saya semangat. Saya beri judul khotbah saya pada pagi hari menjelang siang adalah menjalani proses tanpa protes. Jadi banyak orang menjalani proses, menghadapi pencobaan, menghadapi satu penderitaan. Dia banyak persungutan yang keluar, mungkin bertanya sama Tuhan, Tuhan tidak adil dan sebagainya. Banyak cara mereka memberikan satu statement-statement yang membuat mereka seolah-olah mereka yang benar. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pujian ini dinyanyikan seorang wanita bernama Melita Sidabutar. Dia punya saudara kembar namanya Melisa Sidabutar. Di tahun 2018, keluarga besar ini diizinkan mengalami satu proses yang tidak enak, yaitu mereka harus mengalami masalah keuangan. Saudara mungkin ada yang mengalami proses baru mulai, mungkin saat ini, atau yang sudah setengah jalan, atau sudah mau habis prosesnya. Sehingga dua saudara kembarnya Melita dan Melisa harus berhenti kuliah karena keuangan tidak memadai lagi untuk mereka kuliah. Bukan hanya mereka saudara kembar raja yang tidak bisa, kedua abangnya pun harus stop mimpi-mimpi mereka untuk mereka tetap di dalam mimpi yang besar mereka karena masalah keuangan keluarga. Saudaraku yang dikasihi, tapi puji Tuhan, keluarga ini sejak mereka dari kecil, dari sekolah minggu, remaja, terus melayani Tuhan berenam, papa mamanya, mereka bersaudara kembar dan kedua abangnya tetap melayani Tuhan dan luar biasa. Dan tetap berharap, walaupun keuangan mereka mengalami kendala. Tahun 2020, Tuhan izinkan Melisa dan Melita untuk mengikuti Indonesia Idol. Tapi Melita tidak masuk dalam kelanjutan karena dia tidak masuk ke eliminasi, bahkan eliminasi 1 pun tidak masuk dia. Tapi Melisa masuk sampai eliminasi 3. Dan dia harus pulang di eliminasi 3 dan pulang ke rumah 2 minggu. 3 hari sebelum dia meninggal, keadaan fisiknya drastis turun besar, drop, dan Desember 2020 dia meninggal. Papa mamanya yang pelayanan luar biasa, kedua abangnya dan Melita melayani luar biasa. Mulai mereka bertanya, kenapa ini Tuhan harus terjadi? Kenapa Tuhan? Marah mereka, bingung mereka. Kecewa mereka. Kenapa harus terjadi ini? Dimulai dengan penderitaan di dalam masalah keuangan, terus dimulai lagi kematian dari Melisa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berjalannya waktu, Melita mendapat pemulihan rohani
dari kakak-kakak rohaninya. Dan Tuhan izinkan dia nyanyikan lagu ini dengan judul Penolong yang Setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang Dia baru sadar dengan nyanyiannya. Tuhan berkati 4 jutaan orang mendengar dia nyanyi dan berhasil luar biasa. Dia baru mengerti bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Amin. Bahwa di dalam Tuhan masa depan kita semua penuh pengharapan. Dan pengharapan itu ada. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan dia katakan yang terakhir oleh Melita, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Ada amin? Saya tidak berlama di sini. Kita masuk di dalam satu firman Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13. 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13. Enggak bisa dimunculin. 1 Petrus 4 ayat 12. Saya akan bacakan kepada saudara. Saudara mungkin lihat di handphone masing-masing. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Di sini jelas dikatakan di 1 Petrus 4 ayat 12, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran. Kata heran yang kita garis bawahi di sini. Jangan kaget, jangan bingung. Kalau nyala api siksaan itu datang pada kita. Artinya ayat ini menekankan kepada kita semua, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa penderitaan yang merupakan pengalaman orang-orang yang percaya, yang setia. Kata-kata saya coba perhatikan baik-baik. Kata-kata saya adalah orang percaya yang setia. Pengalaman ini tidak akan dapat kita lewati, dan pengalaman ini pasti datang kepada kita, yang namanya pencobaan ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang percaya yang menderita karena kebenaran adalah bukti kesungguhan kita kepada Kristus. Penderitaan ini bicara peperangan iman, melawan dosa, melawan dunia fasik, melawan iblis. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya ketika Melita sudah mengerti bahwa proses yang harus dia jalani dengan tanpa protes, maka dia bisa ngomong, kau lebih tahu yang terbaik bagiku, sambil menangis mungkin dia ya. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku, ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saudara kalau sungguh-sungguh angkat pujian ini, saudara akan menangis dalam keadaan, bukan dalam keadaan apa ya saudara, dalam keadaan sukacita pastinya. Kita lanjut ayat 13-nya. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga dapat bergembira dan bersukacita dalam waktu Ia menyatakan kemuliaan. Satu prinsip dalam kerajaan Allah, ketika kita sebagai orang percaya yang setia, sekali lagi saya garis bawahi, menderita karena kebenaran Kristus, itu luar biasa, berarti saudara semakin dalam
saudara bersuka cita di dalam Tuhan. Ada amin. Semakin dalam kita bersuka cita dalam, semakin besar penderitaan, semakin dalam kita bersuka cita dalam Tuhan. Luar biasa saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kedua ayat ini kita mendasarinya untuk firman kita pada pagi hari menjelang siang. Timbul kita mulai membahas dengan satu pertanyaan. Bagaimana kita dapat menjalani proses tanpa protes? Siapa yang menjalani proses tanpa tidak protes lagi sama Tuhan sekarang? Ciami. Ya, siapa lagi? Atau masih protes sama Tuhan? Mulai hari ini kita menjalani proses tidak perlu protes. Bagaimana caranya kita bisa menjalani proses tanpa protes? Tidak ada jalan lain. Kita harus punya 4 poin, 4 prinsip yang harus ada dalam kita. Yang pertama adalah tetap bersuka cita. Enggak gampang ya Pak ya? Menjalani proses yang tidak enak, menjalani proses yang menyakitkan hati kita, itu tidak mudah untuk kita tetap bisa bersuka cita. Ada amin? Tidak mudah. Kita tetap bersuka cita di dalam hal ini. Maka Rasul Paulus tulis di Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasih, saudara, kalau kita perhatikan baik-baik, Paulus menulis ini bukan dalam keadaan enak. Dia diperkirakan di penjara di Roma. Dia tulis ini, bersukacitalah dalam penjara, saudaraku. Penjara enak enggak? Siapa yang mau ke penjara? Saya percaya enggak, pada enggak mau. Bersukacita dalam Tuhan berarti kita yakin Allah kita besar. Siapa yakin Allah kita besar? Jadi persoalan kita mau besar kita tetap kalah dengan kebesaran Allah. Ada amin. Bersukacitalah dalam Tuhan. Beri lagi kemuliaan bagi Tuhan. Bersukacita dalam Tuhan bukan hanya yakin Allah kita besar. Kita harus yakin Allah kita baik. Itu dulu. Kita bisa bersuka dengan cita dan Tuhan. Kita yakin Allah kita besar. Kita yakin Allah kita baik. Dan orang yang bersuka cita dalam Tuhan memiliki hubungan dengan Tuhan itu harmoni. Tidak mungkin bersuka cita dalam Tuhan hubungan dengan Tuhan tidak harmonis. Tidak mungkin. Suami istri aja tidak punya hubungan, mempunyai hubungan harmonis, itu harus saling mempercayai. Kalau kita mempunyai hubungan yang harmoni dengan Tuhan, kita mempercayai Allah bahwa Dia bisa dipercayai. Yang mengerti katakan amin. Bahwa Allah kita bisa dipercayai, ya amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana caranya untuk bersuka cita dalam Tuhan? Saya coba. Yang pertama adalah kita harus memiliki iman. Kita buka di Filipi 4 ayat 6. Asyarabata karabasanda. Filipi 4 ayat 6. Untuk bersuka cita dalam Tuhan, kita harus memiliki iman. Coba kita lihat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sudah kita lakukan ini? Kita dengar ayat ini dan kita harus lakukan. Sudah? Kalau kita masih ada kekhawatiran, kalau kita masih ada kebimbangan, kalau kita masih cemas, kalau kita masih gelisah, mendua hati, ragu-ragu, sangat, sangsi, takut, was-was, mana mungkin kita bisa bersuka cita dalam Tuhan? Tidak mungkin. Khawatir ini harus kita buang.
dengan kita nyatakan dalam segala hal keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tidak mungkin kita bisa bersuka cita dengan Tuhan kalau kita tidak memiliki iman. Periksa iman kita masih ada? Sampai saat ini adakah iman kita pelihara dengan baik? Kalau saya ukurannya, kalau masih ada kekhawatiran, kalau ada kecemasan, apalagi mendua hati, saya khawatir saudara tidak memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Untuk orang bisa bersuka cita dalam Tuhan selain beriman, dia harus selalu bersyukur dalam hidup ini. Ketika kita bersyukur dalam hidup ini, dalam setiap situasi, membantu kita tetap kuat menghadapi segala pencobaan. Amin. Puji Tuhan, mobil kita ditabrak orang. Bisa? Benar. Puji Tuhan, orang itu menyenggol kita atau menyalip mobil kita. Jangan-jangan yang korbannya juga bahasa Sunda, anjing Rusia. Wah, gawat itu. Tak mudah saudaraku yang terkasih. Bersyukur dalam setiap situasi membantu kita tetap kuat menghadapi segala persoalan. Filipi 4 ayat 12. Banyak ayat hari ini saudaraku. Filipi 4 ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan, kata Rasul Paulus. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam kelimpahan, maupun dalam kekurangan. Kata Rasul Paulus, dalam kekurangan aku tetap bersyukur. Amin. Apalagi dalam kelimpahan. Dalam segala perkara, tidak ada yang rahasia jadi bagi diriku, kata Rasul Paulus. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam kekurangan. Kata Rasul Paulus, bersyukurlah. Amin. Untuk bersuka cita dalam Tuhan. Yang ketiga, hati yang murni. Hati yang murni ini maksudnya adalah kualitas pikiran kita ini. Positive thinking atau negative thinking? Yang sebelah kanan saya banyak negative thinking atau positive thinking? Atau yang sebelah kiri saya yang positif atau negative thinking yang lebih banyak, yang mana? Kualitas pikiran kita harus baik. Kualitas motivasi kita pun harus baik. Kualitas niat kita pun harus baik. Jadi melakukan apa yang benar harus disertai pertimbangan yang benar. Amin. Jadi lakukan yang benar dengan pertimbangan yang benar, maka kita akan disebut orang yang memiliki hati yang murni. Kualitas pikirannya bagus, motivasinya bagus, niatnya pun bagus. Yang terakhir, untuk bersuka cita dalam Tuhan, bersih tangannya. Tangan di sini berbicara kelakuan, perbuatan. Ataukah kita punya kelakuan bersih dari dosa? Tidak melakukan kejahatan. Yang Tuhan berkenan kepada orangnya adalah orang yang bersih tangannya, tidak melakukan dosa, tidak berbuat kejahatan. Siapakah yang boleh naik ke gunung kudus Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempat kudusnya Tuhan? Hanya orang yang murni hatinya, yang bersih tangannya, yang mengerti, katakan amin. Kalau saya mau masuk hadirat Tuhan, saya bilang begini, saya doa dulu, Tuhan, izinkanlah layakkan aku ada di hadirat-Mu. Izinkan aku ada di tempat kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dengarlah seruanku, dengarlah permohonanku, ampuni saya dari segalanya, dan pulihkanlah aku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku menyerahkan darah Yesus, dan aku percaya saat ini aku ada di tempat kudus-Mu. Itu harus yakin. Amin. Itu harus dimulai dengan itu. Pertanyaan selanjutnya, untuk bersuka cita dalam Tuhan tidak mudah, dan dikatakan senantiasa
Bagaimana senantiasa kita bisa bersuka cita dalam Tuhan? Apalagi kalau kita mengalami satu penderitaan, tetap mampu bersuka cita di tengah penderitaan itu luar biasa. Untuk bisa melakukannya itu, yang pertama adalah tetap membangun persekutuan dengan Tuhan. Masuk hadirat Tuhan. Ketika Anda galau, ketika Anda khawatir, ketika Anda takut, masuk hadirat Tuhan. Nyanyi lagu tadi. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang bukan istri kita yang nolong kita, bukan suami kita, bukan orang dekat kita. Penolong setia kita hanya Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Kemudian untuk kita tetap bisa bersuka cita dalam penderitaan, tetap bisa bersuka cita, kita harus senantiasa merenungkan perbuatan dan mujizat Tuhan yang kita pernah dengar, yang kita pernah alami, kita renungkan kembali. Dulu prosesnya saya kayaknya lebih berat dari sekarang ini. Tuhan pun tolong saya. Jadi kalau proses yang saya alami tidak seberat yang lalu, pasti Tuhan lebih mudah menolong saya. Amin. Maka kita bisa tetap bersuka cita dalam Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Poin kedua untuk bisa menjalani proses tanpa protes adalah tetap hidup benar. Mudah nggak untuk hidup benar? Saya banyak melihat anak-anak Tuhan yang diawali dengan kobaran api yang menyala-nyala, buntutnya dia tidak bisa menjaga kehidupan yang tetap benar di hadapan Tuhan. Pertanyaan saya kepada saudara yang hadir pada pagi hari yang indah, apakah saudara tetap hidup benar di hadapan Tuhan? Kita dasari firman Tuhan 1 Petrus 4 ayat 16. 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Ada tekanan yang luar biasa di sini. Jangan malu kita menderita sebagai orang Kristen. Amin. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Langsung saya keluar satu nama, Yusuf. Yusuf tidak malu di penjara. Dia mempermuliakan Tuhan. Dia tidak menjama istri Potifar. Luar biasa. Padahal istri Potifar itu wanita yang kata orang Surabaya cuanti. Catur, cuanti loh Catur. Cuanti. Kaya, punya otoritas yang luar biasa. Tapi Yusuf lebih baik dia di penjara, dia tidak malu. Dia mempermuliakan Tuhan, tetap jaga kekudusannya, kesuciannya. Dia tidak peduli yang namanya istri Potifar itu. Untuk hidup benar, saudaraku yang terkasih, kita harus memiliki keyakinan yang kuat akan firman Tuhan. Saudara yakin akan firman Tuhan hari ini? Buktinya saya ada Pak pagi hari ini. Kita harus punya keyakinan bahwa firman Tuhan yes, ya dan amin. Untuk memiliki keyakinan itu tidak mudah, saudaraku yang terkasih. Harus ada tahu caranya untuk memiliki keyakinan itu. Pertama-tama kita mulai satu kebiasaan, yaitu biasakan kita punya waktu khusus setiap hari untuk bertemu dengan Tuhan. Saudara ada bertemu dengan Tuhan tiap hari? Lewat perenungan firman Tuhan, lewat merasakan hadirannya. Ada amin? Saat ku
ada di hadirat-Mu. Karangan saya sendiri aja, jangan dipedulikan. Nanti suruh ulang pun saya nggak tahu lagi. Ya, karena suka-suka gua. Aliran bebas. Aku di hadirat-Mu, aku mendapatkan ketenangan, aku dapatkan sukacita, aku dapatkan kekuatan baru. Yesus, kalau sungguh-sungguh saudara, walaupun sederhana karangan saudara, saudara kuat air mata. Ketenangan itu menguasai jiwamu. Ketenangan itu mulai membasahi jiwamu. Damai sejahtera Tuhan turun atas kita semua. Sukacita Tuhan mulai menggelitik jiwamu. Yang tadinya sudah mulai mau marah, mulai tersenyumlah bibir kita. Tanda orang tersenyum gimana? Ininya naik ke atas, Pak. Ya, ininya naik ke atas. Biasakan punya waktu khusus untuk Tuhan, bertemu Tuhan dan renungkan firman Tuhan. Iman yang kuat, keyakinan yang kuat itu tidak sekonyong-konyong muncul begitu saja. Itu harus melalui satu pengalaman pribadi dengan Tuhan dan dapat merasakan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan bagaimana Tuhan benar-benar bekerja dalam hidup kita. Itu harus ada, saudaraku yang terkasih. Yang kedua, apapun yang terjadi, tetap percayalah kepada Tuhan. Mungkin kita merasa hidup kita sangat sulit, bahkan mungkin kita sudah beberapa tahun terus berdoa dan mencoba, tapi keadaan sepertinya masih tidak ada perubahan. Walau begitu, dari mimbar ini saya mau katakan, jangan menyerah. Kita angkat lagi kata-kata di pujian. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Ada amin, saudaraku? Haleluya. Kita mungkin tidak bisa atau belum mengalami atau belum melihat kuasa Tuhan sekarang ini, tetapi percayalah, hal yang indah itu pasti datang di kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara mempunyai tujuan dan pengharapan di dalam kehidupan saudara? Percaya tidak kalau kita diciptakan dengan satu alasan dari Tuhan? Percaya? Kita ada di sini semua, ada di GBI Palem, karena Tuhan memiliki tujuan yang besar untuk hidup kita semua. Yang percaya katakan amin. Tuhan punya tujuan. Kenapa kita harus ada di sini? Ada. Dan tujuan Tuhan itu besar. Milikilah sebuah visi yang membuat pandangan kita maju ke depan. Saudaraku yang terkasih, sekali lagi saya mau, saudara di sini bukan satu kebetulan. Saudara dan semua yang ada di sini, Tuhan punya tujuan. Dan tujuan Tuhan itu besar. Ada amin? Bukan kecil ya. Karena kita sudah tadi katakan, kita yakin Tuhan kita besar. Tujuan Tuhan juga pasti besar, bukan kecil-kecil. Selain tujuan, kita juga harus memiliki pengharapan. Pengharapan itu yang akan mewarnai hari-hari kita dan yang akan terus menggerakkan diri kita untuk melangkah ke depan. Maka kita harus berharap dan bermimpilah setinggi mungkin dan usahakanlah untuk mencapainya bersama Tuhan, dan kita akan memiliki hidup yang luar biasa. Ada amin? Tuh, kalau mau tepuk tangan aja tuh. Mimpi yang besar, tujuan kita karena besar, pengharapan kita pun besar, karena kita berharap dengan sesuatu yang besar. Siapa namanya? Tuhan Yesus.
Jadi persoalan kita, proses kita kecil dibandingkan yang kita berharap, yang kita bergantung kepadanya. Karena yang kita berharap dan bergantung itu besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk hidup benar, selain memiliki keyakinan besar, selain memiliki tujuan dan pengharapan, yang ketiga, pelayanan. Semua yang ikut terlibat pelayanan di dalam pekerjaan Tuhan atau melayani Tuhan secara pribadi, itu karena kita punya rasa syukur dan kasih kita kepada Tuhan. Ekspresi kasih kita kepada Tuhan apa? Melayani. Bukan cari pahala di gereja. Bukan cari siapa yang nomor 1, nomor 2. No! Rendah hati kita kenakan kalau sudah melayani Tuhan. Tidak ada yang besar. Tidak ada yang bos. Kata Tuhan, aku datang untuk, salah nggak? Dilayani atau melayani? Nah, pedoman kita Tuhan Yesus, saya datang untuk melayani, bukan dilayani. Kalau orang datang hanya mau dilayani, coba introspeksi konsep yang salah dalam hidup saudara. Selain sebagai ekspresi kasih, pelayanan juga menjaga pergaulan kita supaya tidak jauh-jauh dari Tuhan. Ada amin? Kita tetap terpelihara. Yang ketiga, untuk kita hidup benar. Kata Tuhan, apapun yang kau punya, karunia nubuat, karunia mujizat, karunia, segala karunia ada padamu, hikmat, marifat luar biasa. Tapi kalau tidak punya kasih, you are nothing. Untuk hidup benar, kita harus mengasihi sesama, tidak ada lain. Kadang sulit untuk mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Namun apabila kita sudah memahami seberapa besar kasih Allah kepada kita, kita tidak akan ragu-ragu untuk mengasihi orang lah, karena kita sudah menerima kasih yang begitu besar. Ada amin saudaraku? Kalau keempat hal tadi saudara punya, saudara pasti hidup benar. Poin ketiga untuk menjalani proses tanpa protes, tetap yakin bahwa kita tidak sendirian. Ada amin? Yakinkan diri kita bahwa kita menjalani proses tidak sendirian, tapi bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan berjanji, Dia tidak sekali-kali membiarkan kita sendirian. Dia sekali-kali tidak meninggalkan kita sendirian. Dia selalu ada bersama dengan kita. Yang pertama itu. Yang kedua, kesetiaannya jangan kita ragukan lagi. Ada amin? Nyawanya aja dia kasih kita, apalagi yang lain. Belum tentu orang yang mengasihi kita bisa menyerahkan nyawa. Tuhan Yesus menyerahkan nyawa kepada kita. Luar biasa. Kesetiaannya kita tidak perlu lakukan. Dan ingat baik-baik, Tuhan mengasihi kita dan Dia tidak pernah melupakan kita. Ada amin? Kita lihat Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Paulus juga. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita, kepada kita masih berdosa. Ini tunjuk Tuhan mengasihi kita. Amin. Satu ayat lagi, Yohanes 10 ayat 29. Hampir selesai kita. Kalau sudah mau kata selesai, wah senang semua nih muka-mukanya. Sudah siap-siap keluar dari tempat ini, mau makan di mana? Mau makan siapa? Wah bahaya itu. Yohanes 10 ayat 29 dikatakan, Bapakku yang memberikan mereka kepada lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Luar biasa enggak? Tuhan mengasihi kita luar biasa. Tidak pernah Dia melupakan kita. Jadi sadari bahwa kita menjalani proses, jangan ada protes. Karena kita tidak sendirian. Kita bersama dengan Tuhan.
Tuhan yang besar, Tuhan yang baik. Dan Dia bisa kita percayai. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Poin yang terakhir. Untuk bisa menjalani proses tanpa protes. Tidak ada protes lagi dalam hidup kita. Apapun yang terjadi kita bisa menjalani dengan luar biasa. Tetap percaya. Tidak boleh mundur itu. Saya kalau melihat soal kepercayaan ini, saya lebih senang dengan Abraham. Abraham tetap percaya kepada Tuhan sekalipun secara fisik dia sudah 100 tahun. Istrinya, siapa namanya istrinya? Sarah apa Sarai? Sarai atau Sarah? Saya lupa itu. Sarai kali Pak ya? Oh Sarah, oh iya. Malum sudah laule, double L. Double L itu artinya laule. Bukan double L size yang besar itu, bukan. Abraham tetap percaya walaupun dia 100 tahun, istrinya 90 tahun. Sudah stop haid, tidak mungkin lagi hamil. Dia tetap percaya dan kepercayaan Abraham tidak sia-sia. Ishak keluar dari rahimnya Sarah. Yang kedua, setelah Ishak lahir, Tuhan cobai dia lagi, Tuhan uji dia lagi. Abraham, serahkan Ishak sebagai korban bakaran bagiku. Padahal Abraham tahu bahwa dari Ishaklah keturunannya banyak di muka bumi dan dia disebut Bapa dari segala bangsa. Ada amin? Dia tetap percaya walaupun dia harus ambil badik. Badik atau pisau ya, Pak? Terserahlah ya, suka. Rencong. Bengkok. Dia mau hajar itu si Ishak. Pokoknya saya yakin Ishak saya bunuh. Ishak pun dibangunkan di bagian Tuhan dari antara orang mati. Dan Ishaklah tetap anak perjanjian. Saudara punya enggak iman seperti Abraham? Luar biasa. Kita buka yuk ayatnya. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia telah menerima janji itu dan rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Sudah tunggu lama, minta lagi dikorbankan. Walaupun keadaannya kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu, dan tapi dia harus bunuh sebagai korban bakaran. Karena ia berpikir Abraham bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Hebat enggak? Saudara, tidak usah diminta nyawa lah, duit. Untuk zaman modern ini duit itu adalah sesuatu yang berat. Berani enggak kalau Tuhan ngomong, serahkanlah duitmu seluruhnya kepadaku hari ini, Pak? Bawalah seluruh kekayaanmu hari ini, persembahkanlah di kota ini. Aku mau beli sebuah gedung di tempat ini. Berani nggak Pak? Kalau saya berani karena saya apa adanya yang ada di dalam hidup saya. Karena saya mengerti siapa dia. Siapa sebenarnya Abraham tuh tahu persis siapa Allah yang suruh dia untuk mengorbankan anaknya yang tunggal ini. Padahal Tuhan janji, Abraham, dari Ishaklah keturunanmu. Tapi dia minta Ishak. Ini gimana Tuhan ini? Nggak ada pertanyaan Abraham. Dia ambil itu rencong. Bukan batik lagi. Celurit. Orang Madura. Yang mau tancap itu si Ishak.
Tapi ada suaramu, jangan. Nah saudaraku yang dikasihi, saudara bisa menjalani proses apapun dalam hidup saudara. Kalau saudara tetap bisa bersuka cita di dalam menjalaninya, tetap hidup benar, tetap yakin Anda tidak sendirian menjalani proses itu, dan tetap percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Ada amin? Beri kemuliaan bagi Tuhan. Siap menghadapi proses yang datang? Saudaraku, jangan pucat muka gitu kayak orang ketakutan. Proses datang berarti berkat pun ada di belakangnya. Itu harus ada konsep di dalam hidup benar kita sebagai orang percaya. Ketika proses itu datang, di belakangnya itu ada mujizat Tuhan. Semakin besar proses itu, semakin besar mujizat yang akan kita dapati. Kita hadapi, kita jalani proses itu, tetap bersuka cita karena kita lihat ada sesuatu yang besar di belakangnya. Ada amin? Tetap hidup benar karena kita hanya orang yang hidup benar bisa melihat mujizat yang besar itu. Tetap yakin bahwa kita hadapi itu tidak sendirian. Dan yang terakhir, tetap percaya. Saudara rindu mengalami dan memancarkan kemuliaan Tuhan? Jalani proses hidup kita, apapun yang sangat menyakitkan sekalipun, dan kita harus menang karena kita tidak jalan sendirian. Ada bersama Dia yang besar, Dia yang baik, Dia yang bisa kita percayai. Siapa namanya? Yesus. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Kita nyanyi di refrennya aja. Kau lebih besar, yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan ini. Nyanyi aja. Ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Musik aja yang jalan. Saya dapat satu kesan yang kuat. Ada seseorang yang lagi menjalani proses tersebut dalam hidupnya. Dia sudah berdoa, dia sudah meminta, dia sudah mencoba, tapi sampai saat ini dia belum melihat. Sampai saat ini dia belum merasakan hasil doanya. Saya mau katakan kepada saudara, kalau orang tersebut adalah saudara, tinggal 1/4 lagi. Engkau sudah menjalaninya 3/4. Tinggal 1/4 lagi langkahmu, maka engkau akan melihat mujizat yang besar dalam hidupmu. Satu pengharapan yang kau harapkan itu akan muncul dan mendatangimu ketika engkau menyelesaikan 1/4
proses yang harus engkau jalani dengan tetap bersukacita, tetap hidup benar, tetap yakin Anda tidak sendirian menghadapinya, menjalaninya, dan tetap percaya kepadanya. Maka saudara akan melihat mujizat yang besar itu mendatangi kehidupanmu, dan engkau bisa berkata, Tuhan itu besar, Tuhan itu baik, Tuhan itu bisa dipercayai. Tetapkan langkahmu itu, yakinkanlah dalam hidupmu, peliharalah imanmu, maka engkau akan lihat mujizat itu. Bapa, hamba sudah selesai. Sempurnakan apa yang tidak sempurna dari hamba-Mu. Roh Kudus, jamah yang saya tidak bisa jamah mereka. Hanya Engkaulah Roh Kudus yang punya otoritas seperti itu. Hanya Engkaulah Roh Kudus yang punya kemampuan seperti itu. Berilah kami kasih-Mu yang melimpah itu, menyejukkan rohani kami, menyegarkan rohani kami, dan peliharalah jiwa kami dengan damai sejahtera-Mu Tuhan, ketenangan, kedamaian, keamanan. Jamalah jiwa kami dengan sukacita-Mu Tuhan. Kami tetap bisa bersyukur apapun yang terjadi, apapun yang ada dalam hidup kami, karena Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami punya pengharapan yang besar di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hamba sudah selesai, lanjutkan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita angkat kedua tangan kita mau akhiri ibadah ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. biarlah wajah-Mu Tuhan menyinari setiap jemaat-Mu, memberkati mereka di dalam apa yang mereka kerjakan, jadikan berhasil dan beruntung. Ketika mereka di rumah maupun di luar rumah, penyertaan-Mu itu nyata Tuhan. Kesehatan, kekuatan, dan panjang umur Engkau berikan bagi setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Lengkapi Tuhan ibadah kami hari ini dengan berkat-Mu, berkat damai sejahtera dan sukacita daripada Bapa di sorga, di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bahkan kita akan hidup bersama Dia kekal untuk selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati dan percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan berkati saudara. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung.
Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.